Pemirsa, kesenian Bali tidak hanya mengandung unsur hiburan atau tontonan, tetapi juga syarat nilai edukasi atau tuntunan. Demikian halnya seni pertunjukan wayang kulit, nilai etika, estetika, dan sesuluh hidup yang terkandung dalam kesenian ini kerap kali diimbaskan kepada masyarakat penonton melalui lakon cerita pewayangan. Jero Dalang Madelamu, seniman asal Banjar Sidayutojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan Kelungkung, menyampaikan kesenian wayang masih lestari hingga kini karena berhubungan erat dengan pelaksanaan pancayatnya. Kesenian ini juga syarat dengan seluruh hidup. Lewat lakon ceritanya, Sang Dalang berupaya memaparkan nilai kebaikan dan keburukan serta dampaknya bagi kehidupan. Karena itu, akar pikiran atau keinginan atau kayun Sang Dalang menyatu dengan penonton, maka kesenian wayang diawali dan diakhiri dengan penampilan kayonan. Lalu, kenapa kayonan dipakai mengawali dan mengakhiri pertunjukan wayang kulit? Pewayangan berasal dari kata bayangan. Bayangan itu cerminan hidup. Cerminan hidup. Kenapa Titiang senang? Karena mempelajari daripada pewayangan ini, mempelajari keduniawian, mempelajari keniskalan, mempelajari perjalanan proses malam. Di samping proses malam ada proses siang. Siang dan malam merubinide niku. Jelas dalang niki dalam pementasan menceritakan ruwa bineda, baik dan buruk antara tokoh kiri, tokoh kanan. Nah, sehingga dalam dunia kehidupan juga ada dua versi, baik dan buruk. Dua berbeda inilah ciptaan Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Yang mana kamu senangi, yang baik juga boleh, yang jelek juga sah saja. Nah, sehingga bisa Titiang memberikan satu bayangan lewat pementasan, lewat tokoh wayang, masyarakat itu agar bisa mampu menjawab apa? Menjawab perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dalam perbuatan baik dan buruk ini, dalam kehidupan ini beda tipis. Beda tipis adalah ciptaan Tuhan. Luwir kelir saking sangyang jagat kerana. Nah, itu artinya diantara sujud baik dan buruk niki beda tipis. Nggih, berbeda tipis. Masyarakat ini tahu mana perjalanan yang baik, mana perjalanan perilaku yang buruk. Kedua versi ini sudah dicetuskan oleh Tuhan niki, ada loh dan muane, ada siang dan malam, ada tinggi dan rendah. Nah, sehingga produk ciptaan Ide Sang Hyang Widi-Wasa yang lakonkan dalam pementasan ini sehingga masyarakat itu benar-benar tahu dengan arti kehidupan. Nak ngubiang lagi hidup mai ke mercepada. Subuh di mercepada nak ngengken. Nah, sehingga Titiang selaku dalang dalam pementasan wayang niki memberikan satu bayangan pada masyarakat halayak umum. Di samping itu tidak anti-intinya juga Titiang memberikan satu petuah-petuah lewat tutur niti sastra, lewat tutur Ramayana, lewat tutur Wiwaha, Arjuna Wiwaha, lewat tutur catur catur Weda. Nah, sehingga banyak Titiang pelajari, sehingga setelah Titiang pelajari, Titiang tuangkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tuh makin lama makin sadar. Nah, kesadaran inilah perlu kita yang carikan di dalam kehidupan Titiang Drikingen. Dalam kesadaran itu muncul suatu kedamaian. Muncul suatu napiasana istilahnya kadimangkin ini napiasana percaya diri. Dengan itu kebahagiaan dalam dunia kita hidup niki perlu kita napiasana banyak belajar dari dunia pedalangan, dari dunia seni, sehingga masyarakat yang mampu mendalami seni akan bahagia. Nah,
Sehingga titiang selaku dalang perlu titiang banyak belajar. Kayonan juga begitu dalam pementasan. Mengapa kayonan pertama dan terakhir? Karena kayonan ini merupakan suatu simbolisasi daripada isi hati. Kayun pertama, kayun titiang selaku dalang. Setelah titiang kupan nak nguyang nih, setelah titiang pentas, setelah pentas penapi tujuannya. Karena kayonan pertama titiang pentaskan merupakan satu kayun titiang dengan kayun masyarakat itu pengyedang menyatu. Apapun titiang berikan petua-petua lewat pementasan ini akan bisa diresapi, bisa dimaknai dalam kehidupan. Dan terakhir, kayonan itu penutup adalah suatu pementasan yang sudah berakhir, yang sudah masuk ke dalam hati. Kalau titiang cerminkan dalam buana alit niki, titiang masukkan dalam hati, kemudian masyarakat dimasukkan dalam hati setelah menikmati pementasan. Nah, itulah makna daripada kayonan pertama, kayonan yang terakhir. Sementara itu, nama Jero Dalang Madelamu sudah tak asing lagi di kalangan pecinta seni. Lahir di lingkungan keluarga Sangging, Jero Dalang Madelamu memilih mendalami dunia pedalangan dengan menempuh pendidikan di SMKI Negeri Bali Denpasar. Selain belajar secara akademis, Madelamu juga mendalami seni pedalangan dari dalang Imade Gel-Gel asal Banjar Lepang Klungkung. Tak hanya seni pedalangan, Madelamu juga belajar menari dari seniman Ide Bagus Sorge asal Gria Bongkase Badung dan seniman Made Sije dari Bona Gianyar. Atas kiprahnya dalam membina dan mengembangkan kesenian, Jero Madelamu dianugerahkan berbagai penghargaan, di antaranya Adi Siwaka Nugraha tahun 2024 dari Pemprov Bali dan penghargaan Semara Langutama dari pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2016. Selengkapnya, kiprah berkesenian Jero Dalang Madelamu dapat ditonton di program Taksu yang tayang pada Senin 16 September 2024 pukul 21 WITA. Suprata dan Indrawan, Bali TV.